hati dengan sebenar-benarnya kembali. Bagaimana maksudnya kembalinya hati dengan sebenar-benarnya kembali? Ialah ada orang yang kalau sholat luar biasa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikirannya besok masak apa, saya kayak gitu. Kalau yang laki-laki, aduh kerja apa lagi ini nih, ada lagi nih. Nah, itu banyak. Nah, tujuan dari tarekat Naqsyabandi ialah mengembalikan hati agar sebenar-benarnya kembali. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat pakaian kita, tampangnya kita, wajahnya kita, tapi yang Allah lihat hati kita. Jadi kalau misalnya kita ini sholat tapi hati ini menghadapnya ke makanan, hati ini menghadapnya ke pekerjaan, hati ini menghadapnya kekhawatiran takut anak ini jalan keluar kemana. Nah, ini termasuk kalau kita pahamnya itu tidak khusyuk. Ada yang berkata, ada yang mengatakan ini hadis, barang siapa yang tidak khusyuk di dalam hidupnya untuk menghadap kepada Allah, maka nanti di akhirat kita ini akan disuruh sholat di pinggirnya neraka. Nah, kebayang. Jadi biar betul-betul ngerasa takut, ngerasa perlu, betul-betul ngerasa takut kepada Allah. Jadi sebelum kita ini disuruh sholat pinggir neraka, syukur-syukur tidak jatuh ke nerakanya. Mumpung masih ada di dunia, jadi kita benar-benar memperbaiki dan mengembalikan hati dengan sebenar-benarnya kembali. Yang kedua, hati ini berpenyakit. Obatnya hati yaitu hanya dengan zikrullah, mengingat Allah. Dengan betul-betul kita mengingat Allah, maka penyakit hati yang ada di dalam jiwa kita ini akan sembuh. Karena hati ini obatnya cuma dengar nur, anwarul qudsiyah, cahaya kesucian. Makanya hati ini bisa sembuh dengan adanya cahaya kesucian. Makanya guru itu kalau sudah nawajuh, kita merasakan atau khojakan, kita merasakan guru itu hadir dengan membawa cahaya yang luar biasa masuk ke dalam hati kita. Jadi tenanglah di dalam hati kotoran-kotoran yang ada di hati ini luntur semuanya. Dulu ada seorang sakit di zaman sahabat, sakitnya lumayan parah. Kemudian karena dia ini jarang hadir di satu majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah hadir mencari sahabat ini. Kemudian datanglah menjumpai orang sakit itu. Karena cahaya baginda Rasul Muhammad SAW, maka orang tadi itu sembuh. Jadi inilah salah satu kelebihan dari Nur Muhammadiyah. Nur Muhammad kalau kita bahasa kalau orang-orang tasawuf itu biasa mengenal dengan nama Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu bisa kita dapat juga kalau kita benar-benar menjalankan tarekat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari tarekat Naqsyabandi ialah mencapai Muhammad, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang dulu dia ini ahli maksiat, semua pekerjaan jahat dikerjakannya. Tapi begitu dia mau mati, dia bilang sama ibunya, "Bu, nanti kalau aku mati, Bu, kalau saya mati, tolong dibakar. Abunya satu disimpan di laut, ditaburkan di laut, satunya ditebarkan di gunung." Akhirnya karena dia sudah mati, ibunya
melaksanakan apa yang diminta sama anaknya. Dibakarlah anak ini, maka Allah berkehendak, wahai fulan, bangkitlah. Bangkitlah tadi, terkumpullah semua abu-abu tadi, jadi manusia lagi. Hai fulan, engkau dari lahir sampai besar tak ada yang kau pekerjakan, tak ada kalimat yang baik, tak ada amalan yang baik untukku. Artinya dia tidak pernah beribadah kepada Allah sampai kau mati. Lalu kenapa kau ini sebelum kau mati itu kau mewasiatkan kepada ibumu agar engkau dibakar dan abunya ditebarkan ke seluruh alam? Terus karena yang fulan itu menjawab, ya Allah, sejujurnya karena aku takut kepadamu. Nah, jadi karena dia saking takutnya ketemu sama Allah, malu dia ketemu sama Allah, dia cari cara biar dibakar, terus disangkanya bisa hangus, tidak ada lagi. Ternyata Allah mengumpulkannya, jadilah dia manusia yang sempurna. Ditanya, kenapa kau ini membakar jasadmu? Kau ini harusnya masuk neraka. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya takut, apa kata Allah? Karena rasa takutmu kepadaku, sebelum kau mati kau masuk dalam surga. Subhanallah, padahal tidak ada amalan apa-apa itu, cuma sudah rasa takut, benar-benar takut dan malu kepada Allah, begitu dia mati masuk surga. Tapi jangan kita ikut macam ini. Nanti pesan sama emak pula, orang dibakar ya Maya. Dibakar ya anak ya. Bapak ini kalau mati, bapak ini banyak dosa. Begitu ditanya alam barzah, apa kau bakar? Tidak mau bakar masak-masakan di rumah, tidak ada pembakaran. Disambil. Nah, yang mau minum santai. Sambil. Jadi tujuan dari tarekat Naqsyabandi ialah yang pertama mengembalikan hati dengan sebenar-benarnya kembali, maksudnya benar-benar khusyuk di dalam ibadah. Yang kedua, mengobati penyakit hati yang ada di dalam jiwa ini. Jadi pada saat kita itu hojakan atau biasa kita hadir di tawajuan, itu gunanya untuk merasakan nur Muhammad yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang dipancarkan kepada para guru mursyid.